Sebagian besar orang, mungkin sudah mengenal Lee Kang Hyun. Di Indonesia, beliau sebelumnya dikenal sebagai bos Samsung. Melalui tangan dinginnya, Samsung menjadi semakin populer di tengah masyarakat tanah air. Setelah berhasil membawa Samsung berjaya, kemudian Lee Kang Hyun pindah ke Hyundai Motor Asia Pasifik, dengan jabatan sebagai Vice President. Ada sebuah kisah menarik yang dialami oleh Lee Kang Hyun kala itu, sehingga membuatnya memutuskan masuk agama Islam alias mualaf. Pria kelahiran Seoul, Korea Selatan, tanggal 16 Juli tahun 1966 ini datang ke Indonesia pada tahun 1988. Namun beliau datang bukan sebagai pegawai Samsung, melainkan untuk mengunjungi sahabat penanya asal Indonesia, tepatnya di Aceh. Diketahui sebelumnya, keduanya melakukan korespondensi tentang agama Islam dan Indonesia. Akhirnya pada tahun 1989, Lee memutuskan untuk datang ke Aceh. Selama tinggal di Aceh, ia disambut dengan kemeriahan dan keramahan keluarga sahabat penanya hingga menyebabkan Lee betah berlama-lama tinggal di Indonesia. Bahkan saat kembali ke Korea, ia masih ingat dengan keramahan orang Indonesia yang membuatnya ingin segera kembali lagi ke Indonesia. Lee mengingat akan keramahan keluarga sahabatnya di Aceh itu, ia pun mempelajari bahasa Indonesia. Lee mengatakan jika agama di Indonesia menjadi bagian kehidupannya dan sangat berbeda dengan di Korea. Agama di sini sudah menjadi bagian kehidupan. Berbeda sekali dengan di Korea. Mayoritas memilih untuk tidak beragama dan hal itu tidak jadi masalah. Mimpi Lee Kang Hyun untuk datang lagi ke Indonesia terwujud setelah dirinya diterima di perusahaan Samsung pada tahun 1991 dan bertugas di Samsung Indonesia Cikarang, Bekasi pada tahun 1993. Kemudian Lee belajar bahasa Indonesia lewat pendidikan khusus selama 1 bulan di Universitas Indonesia. Selama bekerja di Indonesia, Lee mulai lancar berbahasa Indonesia dan akrab dengan ragam budaya Nusantara. Dari sanalah ia mulai mengenal soal agama Islam sebagai salah satu kepercayaan mayoritas di Indonesia. Lee menyadari bahwa bekerja di Indonesia rupanya ada korelasi antara agama dengan prestasi kerja. Ia semakin tertarik untuk mendalami agama Islam dan belajar pada seseorang selaku mantan pejabat BNI berdarah Aceh, Roshim Hamzah. Lee melihat ayah temannya di Aceh mengajarkan agama Islam pada anak-anak. Ada sekitar 20 anak yang beliau sekolahkan dan biayai. Sementara itu, ibu dari teman Lee mendirikan sebuah panti asuhan. Jadi saya benar-benar lihat sendiri, bagaimana umat muslim berperilaku. Kemudian saya diajari sholat. Karena perilaku umat muslim itulah, akhirnya Lee memutuskan untuk menjadi mualaf. Ayah teman Lee yang ia anggap sebagai ayah angkatnya itu, kemudian mengajaknya ke Masjid Agung Sunda Kelapa. Di masjid itu pada tahun 1994, mantan bos Samsung resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cukup berat saat menjadi seseorang yang baru pindah agama, terutama saat bulan puasa tiba. Mendapatkan pengalaman spiritual yang tidak bisa dilupakan, sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lee pun menjelaskan, walaupun belum pernah pergi melaksanakan haji, ia kerap dipanggil Pak Haji. Nama saya Kahali, mungkin orang-orang memanggil Kiai Haji Lee, jadi sekalian didoakan.